Selamat siang guys. Hari ini saya sedang ada di situs Megalitikum Gunung Padang, salah satu situs megalitikum paling tua di dunia, bertepat di salah satu kawasan di Kecamatan Campaka di Cianjur, di pegunungan yang di bagian bawah pegunungannya terdapat kebun teh yang sangat indah. Dan kita pada hari ini sengaja berwisata ke situs Megalitikum Gunung Padang untuk mengeksplorasi dan mencari lebih banyak informasi terkait dengan situs Megalitikum Gunung Padang, dan nanti kita akan berbincang dengan salah satu pengelola yang ada di situs ini. Mari ikuti perjalanan saya. Ada dua pilihan kalau kita ingin naik ke puncak Gunung Padang. Pertama, menaik lewat tangga yang agak curam, ada sekitar 350 anak tangga, atau nanti naik tangga yang agak landai. Saya memilih naik tangga yang agak curam. Let's go! Hai guys, saya sudah ada di salah satu teras puncak Gunung Padang, dan kali ini saya sudah ditemani oleh Abah Hadma. Ya. Sampurasun, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini pengen tahu banyak informasi terkait dengan Gunung Padang. Mungkin Abah bisa cerita sejarah ditemukannya situs Megalitikum Gunung Padang ini seperti apa, Mbah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Gunung Padang ini dulunya tertutup semak-semak belukar dulunya. Jadi ini cerita orang tua dulu, jadi ngambilnya cerita orang tua dulu. Nah, jadi cerita orang tua dulu ini Gunung Padang atau disebut negara Siang Padang atau Keraton Siang Padang. Keraton Siang Padang. Dulunya orang-orang kesini dari pun kesini itu dulunya Jaro gitu. Nah, areal Gunung Padang menurut ilmuwan, sampai ngambil urut ilmuwan, ini arealnya 29,1 hektar. 29,1 hektar. Ya, berarti luas sekali ya? Iya, luas. Jadi ini puncaknya kebetulan ini atau yang dinamakan teras pertama. Teras pertama dinamakan ini Punden Berundak. Punden Berundak itu menurut ilmuwan sebelum candi, sebelum piramid. Jadi setiap teras Gunung Padang ini ada nama-nama sendiri. Nah, jadi balik lagi, dulunya tercatatnya 1914, tercatatnya dulunya Belanda, Pak. 1914 itu Belanda. Berarti masih orang Belanda yang nemukan. Ya, yang nemukan. Tapi ceritanya orang dulu itu bukan Belanda yang itu, tapi udah difungsikan keramat atau Jaroh itu sebetulnya Belanda kesini itu. Sebelum Belanda menemukan ini, warga sini sudah sering berjarak. Ya, betul. Kalau dilaporkannya 1979 itu warga di sini namanya Pandi, Pasoma, Pak Abidi, yang 3 orang. Pandi, Pasoma, Pak Abidi yang pertama menemukan. Ya, jadi yang tercatatnya itu dilaporkan ke pemerintah setempat sampai ke ya. Tadi Bapak bilang ini sebelum candi dan piramid. Berarti kira-kira umurnya lebih tua. Ya, kalau menurut ilmuwan ini sampaikan 25.000 tahun sebelum Masehi. 25.000 tahun sebelum Masehi. Jadi ini kalau batunya lebih tua dari piramid yang ada di ya Mesir. Kalau menurut ilmuwan ini lebih tua, 3 kali lipat dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, Titu-Titu, Piramida Mesir itu lebih tua.
ini. Lebih tua ini. Ya lebih tua ini kan batunya menurut ilmuwan ini mengandung kadar besi. Batunya mengandung kadar besi. Andesit piroksin. Jadi sampai ke yang ambil sampelnya waktu 2011 itu ada 7.000, 11.000 sampai ke 25.000 tahun sebelum masih yang di teras yang kelima. Nah, yang disebut punden berundak. Punden berundak ada beberapa teras nih. Jadi menurut ini dari cerita-cerita ini dari dulu ini 5 teras 5 undakan. Teras pertama. Teras pertama ya ini dinamakan ada aula, ada aula itu. Aula ini aula. Di aula ini ada dinamakan ada simbubung, ada simbol gamelan di belakangnya. Kenapa dinamakan batu gamelan? Dulunya bersuara alunan gitu. Jadi namanya ada batu bersuara alunan musik. Nah, ini dinamakan cerita orang tua dulu tuh dinamakan ini namanya Gunung Masigit. Kenapa dinamakan Gunung Masigit? Zaman kepercayaan. Jadi orientasi arah kiblatnya ke Gunung Gede Pangarango. Menurut ilmuwan kan ini dikelilingi 5 gunung. 5 gunung. Nah, kebetulan ini dinamakan ini belakang ini namanya Gunung Paruhun, ada Empen, Gunung Malaki, Pasir Malang, Gunung Batu. Jadi Gunung Batu, Pasir Bogor, Gunung Kancana, Gunung Gede, Gunung Pangarango arah kiblatnya. Nah, balik lagi dulu orang-orang ke sini yang dinamakan ini tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan. Jadi orang-orang ke sini itu sebetulnya sebelum naik ke atas itu bersuci di sumber mata air yang di bawah itu. Yang di bawah itu. Nah, panjangnya 175 meter, yang baru yang dibikin 2011 itu 300 meter. Kalau ini lantai pertama apa teras pertama itu berapa luas, Pak? Kalau nggak tahu sih luasnya, nggak tahu maksudnya semua areal ini 29,1 hektar. Kalau yang puncaknya? Di puncaknya ini 4.000 meter kurang 4.000 meter. Ini teras pertama. Ada aula, ada Gunung Masigit, ada tadi yang batu bersuara alunan musik di situ tuh, ada di belakang itu. Terus dulu tuh naiknya lurus ke atas tuh, ada di teras kedua itu dinamakan ada batu kursi. Teras kedua ada batu kursi. Cerita orang tua itu ada dinamakan ada batu kursi sama batu lumbung. Lumbung itu kalau cerita orang tua itu lambang kesuburan. Nah, terus di teras ketiga itu pas ada gerbang, di situ dinamakan ada relifan kujang. Kenapa dinamakan relifan kujang? Itu khas Sunda. Nah, sama telapak maung ya bisa jadi kesininya pernah disinggahi Prabu Siliwangi. Di sini ya? Iya, di sini itu kesininya. Tapi kalau menurut cerita orang tua atau cerita sampai ke sini itu siapa yang ngomong itu belum tahu. Bahkan menurut ilmuwan ini cuma memanfaatkan cerita orang. Kalau teras keempat? Yang keempat dinamakan Batu Kanuragan. Batu Kanuragan. Dulu itu orang-orang kesini itu yang mengangkat batu itu. Kalau sekarang kan takutnya salah menggunakan atau takut musyrik. Tidak aja kalau dulu kalau sudah bisa ngangkat batu itu kesaktiannya sudah mandraguna kira-kira begitu ya. Ceritanya tercapai cita-citanya. Nah, yang terakhir disebut Singgasana Raja atau tempat penyempurnaan atau yang disebutkan tempat suci. Nah, itu disebut ada orang tua dulu itu Sunan Ambu, Sunan Rama di belakangnya ada disebut Pandaringan. Kenapa dinamakan Pandaringan? Itu kalau bahasa Sunda penyimpanan atau dapur. Kalau menurut ilmuwan mah Pandaringan itu tempat senderan atau tempat melihat berbintangan. Nah, yang tadi itu ya seperti batu gamelan, ini kan kata batu. Ada berapa ribu batu, Pak? Kalau sudah diidentifikasi oleh ilmuwan? Belum. Ya belum kan ini sampai ke dalam. Sampai ke dalam kan sampai areanya sampai ke 29 hektar kan. Nah, dihabit oleh sungai kecil. Ini sungainya kan arahnya ke situ tuh. Sungai Ciputa, Sungai Cimangu, Sungai Cipanggulaan. Ini dihabit oleh sungai. Jadi jenis batunya tadi apa? Mengandung kadar besi. Andesit piroksin. Sekarang untuk menjaga biar tetap lestari, ini dikelola oleh ini kebetulan udah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau memang dari masyarakat gitu, jadi pengelola dibantu oleh masyarakat, jadi yang di masyarakat itu 20 orang. Kalau dari pemerintah yang dipelihara itu 2 pemerintah 9 orang. Jadi memang dari masyarakat tugasnya dari 2010 ya. Menarik, Bah ya. Ya. Jadi sejarah dulu tempat di sini berziarah. Ya. Kemudian ditemukan oleh pemerintah Belanda, lalu sekarang dipelihara sebagai salah satu situs oleh pemerintah. Kalau orang yang berziarah masih banyak juga? Ya masih sampai ke itu masing-masing ke agama masuk ke sini. Oh, masing-masing agama kan ini sebelum Hindu Buddha. Ini udah ada, kalau menurut ilmuwan ntar ada disebut tengah-tengahnya atau sentralnya atau disebut pusir bumi. Ini tempat berkumpul umat. Jadi
aslinya tadi ini Gunung Padang ini tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan. Kalau cerita orang tua dulu mah yang panjang jangan dipendekin, pendek jangan dipanjang-panjang. Jadi jangan dilebih-lebih. Jadi orang-orang kesini itu tempat-tempat yang mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi guys, ini situs Gunung Padang diidentifikasi telah berumur sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh lebih tua dengan peninggalan-peninggalan sejarah di masa lalu seperti piramid dan candi. Buat kawan-kawan yang penasaran, ayolah piknik ke situs Gunung Padang. Dapat ilmu, dapat udara yang segar, dan tentunya pengalaman yang menakjubkan. Bah, kita keliling. Ya, Kita keliling, kita cek yang tadi diceritakan sama Abah setiap lantai itu ya. ya, Oke guys, kita ikuti tur bersama Bahana. Abah Hadmain. Mohon eta mah eta sejarah Ini dinamakan ini aula. mana eta. Aula ya? Aula itu aula. Ya, boleh kita masuk? Boleh. Ayo. Ikut batu gong. Batu gong. Di sini batu meja ini. Nah, batu meja. Itu. Tempat persembahan dan dulunya bersuara alunan musik. Oh ini tuh. Ya, nah, itu yang disebut batu gamelan di belakang Itu itu. batu gamelan. Kita cek. Sini ini keluarnya ke sini. Oh ini pintu keluarnya. Kita keluar jangan sembarangan ya. Guys, keluar jangan sembarangan. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Ini adalah batu gong. Dilarang ya, di luar aula ini Dilarang pukul batu sembarangan, Pak. Ya, jangan pakai batu. Nah, ini dulunya yang disebut bersuara alunan musik zaman dulu. Coba tes. Kalau sekarang kan namanya udah dianggi sempanya, jadi kadar besinya tinggi atau bisa jadi dulunya ritual diawali dengan batu gamelan. Coba. Oh iya, guys, suaranya bukan suara batu, ini suara gamelan. Ah ini. Oke, Pak. Ini dinamakan ini Gunung Masigit. Ini Gunung Masigit ya. Nah, ini Gunung mau ke Masigit. sini juga boleh. Dulu. Ini Gunung Masigit ya. Nah ini nggak apa-apa, ini Gunung Masigit itu ada ibu yang dari Bandung ya. Satu, dua. Jadi ada batu petunjuk arahnya di situ. Dua. Oh ini batu yang itu ya. Iya. Oh iya iya. Nih. Nih. Ini namanya Gunung Masigit. Gunung Masigit. Nah, tapi wawam kan cerita orang tua dulu ini namakan Gunung Masigit. Ada batu petunjuknya arah kiblatnya ke situ. Oh Di ini. Gunung Gede Pangrango. Jadi bisa jadi dulu di sini digunakan untuk Ibadah. Makanya bisa jadi zaman kepercayaan. Tapi kalau ada yang bilang cerita orang tua begitu, kenapa dinamakan ini seperti batu petunjuknya arah ke situ? Kalau kita kelihatan orang pintar, manusia sedikit kepada Allah. Terus menuju ke teras kedua. ini teras ke satu ya. Ya, kita lihat ini Kita naik teras kedua guys. ada gerbangnya juga ada. Oh ini gerbangnya di sini ya. Kalau yang itu ada juga Ini gerbang teras kedua. menuju ke teras kedua Menuju teras kedua. Dan masih di teras ke satu tapi boleh. oh, lewat di sana. Nah, Tapi sekarang ditutup. nah, ya sekarang ditutup. Kenapa ini rubahnya? Rubahnya tadinya belum di undang-undang cagar budaya itu. Takut rusak lah ya. Nah, jadi bahasanya dulu kan ini pohon-pohonnya besar. Hutan belantara ini katanya tahun 7173 itu pohon ditebang. Jadi tergelincir pohon. Jadi kita lewat jalur sana ya. Ya kan? Lewat jalur sana. Ini
kan dulunya lurus kan kayak yang tadi tuh. Sampai ke teras kelima. Ini dinamakan di teras kedua, dinamakan ada batu lumbung. Batu Lumbung namanya. Lumbung. Kalau pohonnya Kimenyan sama Hamirung. Pohonnya jadi bahasa pohon ini dua, jadi menyatu pohonnya. Jadi bahasa Arjuna itu Linggayoni. Linggayoni. Nah, seperti ini sudut batunya kan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Netisnya ada 5. Ini namanya teras kedua ini dinamakan ada batu lumbung. Nah, terus di sini dinamakan ada batu kursi yang tadi Mamang cerita nih. Nah, ini namanya batu kursi. Iya. Nah, batu kursi itu ceritanya orang tua dulu tuh tempat memandang arah gunung gede atau tempat memecahkan masalah. Kalau sekarang mah bahasanya namanya diskusi. Diskusi. Ini bisa jadi ini pendamping raja. Gitu. Raja duduk situ. Duduknya situ. Nah, ini udah tebas ya, Sampai memandang arah raja itu. di pengerangnya. Iya. Nah, itu kursi raja. Ada di teras kedua dinamakan ada batu kursi, batu lumbung, ada juga telapak kaki, bentuk kaki. Mana itu? Bentuk kaki di teras kedua. Ini ada bentuk kaki, dulunya ini gini, jadi agak tergelincir. Ini karena tergelincir. Ya. Ini batu Ini. jadi ada bekas telapak kaki. Iya, ini katanya kaki kanan. Ini ya, bekas telapak kaki. Ya, dulunya gini, agak tergelincir. Jadi ini tergelincir batunya. Awalnya ini Ya, ini ya. Awalnya gitu, jadi gitu. Jadi di teras 2 ini ada Batu kursi, batu lumbung, sama telapak kaki. terus menuju ke teras yang ketiga. Menuju teras yang ketiga ini ada gerbangnya. Gerbangnya dulunya ya ini agak tergelincir. Ini gerbang teras ketiga ini. Ya, ini dinamakan ada reliefan kujang. Nah, ini relief yang kujang. Nah, ini dulunya kenapa tegak dulunya? Jadi agak nih. Nah, Nah, itu ya, ini relief kujang. kujang. Ini kalau menurut ilmuwan tengah-tengahnya sentralnya itu. Nah, ini terus yang ketiga bilang ini pusat bumi. Ini pusat bumi. Tengah-tengahnya sentralnya. Ini dipercaya sebagai Pusat bumi atau tempat ritual juga. Ritual. Ada duduk-duduk di sini, ada pusat bumi. ini ya, dipercaya sebagai pusat. Boleh duduk sini? Boleh. Di Tumbang ada dinamakan ini cerita orang dulu ada dinamakan telapak mau. Mana telapak mau mana? Ini bukan? Ini tapi kalau mau itu kalau bahasa sepuh dulu mah kepungkur bahasana mau itu manusia unggulan. Mau itu. Manusia unggulan, jadi manusia unggulan. Dulunya ceritanya gini duduk. Nah, ini duduk. Nah, ini bekas tumit kan? Ini bekas tongkat. Nah, jadi tangannya ke sini. Jadi kata orang tua dulu apa namanya? Mahyang. Samhyang. Atau yang disebutkan bahasanya matahari. Nah, disebut manusia unggulan. Dinamakan ini teras yang ketiga dinamakan ada telapak maung. Nah, ini ceritanya orang tua dulu duduk. Jadi ada mengarah matahari. Mana manusia? Jadi maung itu manusia bulan. Kesininya bisa jadi yang kesini. tersopat ya? Ya. Jepang. Terus sempat ada apa ini? Nah, di terus tempat maka ini ada lingkaran. Tidak sendiri ada lingkaran. Nah, dinamakan ini batunya satu dinamakan batu Kanuragan.
Batu Kanuragan. Kanuragan. Jadi dulu mah Artinya orang-orang apa itu? Batu Kanuragan itu dulu tuh orang-orang kesini, ya namanya orang yang jaro itu banyak yang ngangkat. Jadi sekarang kan Kalau batunya keangkat, ya bahasanya kan tercapai cita-citanya. Jadi sekarang kan takutnya salah menggunakan ini takut musrik. jadi sekarang nggak boleh. Nggak boleh Ah. sekarang. Jadi bahasanya ngangkat ini kerja enggak. Gitu. Jadi ini namanya Batu Kanuragan atau bahasanya ramenya Batu Gendong. Batu gendong. Nah, ini areanya. Dulunya ceritanya ini atau 3 keliling atau 7 keliling itu. Sebelum naik ke atas itu dulu tuh ada ujian di sini. Nah, seperti kita. Jadi nggak bisa sembarang langsung ke Enggak. teras kelima. Iya, Iya, pasti iya, uji iya. dulu. Baru naik ke Singgasana Raja atau berhadapan sama sang raja atau naik jabatan lah kalau sekarang yang fungsinya itu tempat yang disucikan. Itu dengan batu Kanuragan. Ini beda satu ini kan ada apa? Nah, lanjut kita ke terus yang kelima. Jadi kalau di rumah namanya ritual ini nggak pakai sunah sebetulnya. nggak boleh pakai Sunah alas kaki. Alas kaki. Kita naik. Ini. Ini gerbangnya. Ada apa ini di? Nah, di teras kelima yang dinamakan ini Singgasana Raja atau tempat penyempurna. Tempat ibadah. Coba jelasin lagi ini apa namanya? Nah, ini Singgasana Raja. Singgasana. Raja. Jadi cerita orang tua dulu itu disebut sampai sekarang Singgasana Raja gitu. Atau tempat yang disebut tempat pemujaan. Tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan dulu. Nah, di belakangnya yang disebut ada Pandaringan yang memang tadi cerita itu bahasa Sunda kan dapurnya. Itu kan lumbungnya di teras kedua atau disebut ini ada kenapa di lingkar itu seperti itu dinamakan ada cerita orang Sunda Sunan Abu ini Sunan Rama. Pandaringan itu kan senderan. Bisa jadi zaman dahulu kalanya raja itu ada penasihat-penasihatnya zaman dulu kan. Pandaringan itu. Itu maksudnya yang ini rajanya di sini duduknya bisa jadi artinya Sunan Abu Sunan Rama kita ada ibu bapak. Ada leluhur kan ada kita. Itu artinya gitu. Jadi kan ini yang tadi itu tempat berkumpul nenek moyang, berkumpulnya di sini atau tempat diskusinya di sini. Jadi arahnya ke situ. Bahkan mau merasakan energinya kan beda. Sujud kepada yang maha kuasa. Ini yang terakhir ini teras yang kelima. Ada kursi. Apa namanya? Ini Singgasana. 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 Ada Sunan Ambu, Sunan Rama. Rama sama Panda. Jadi kalau menurut dari Pandaringan itu ya dapurnya, kalau menurut ilmuwan mah di Batu Senderan. Batu Senderan. Senderan itu tempat melihat bintang. Jangan itu ya. Aduh. Luas Pak ya? Ya. Ini kan